Hai guys, annyeong. Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang stalking. Ya, ngomong-ngomong stalking, pasti teman-teman langsung kepikir stalking mantan, stalking gebetan, seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya udah tengah malam nih, mau tidur, dicat sama mantan. Alah, sudahlah, bakal rusak itu energi-energi untuk move on. Dan stalking bisa juga tentang stalking perusahaan, kayak misalnya mau ngelamar kerja ya guys. Dan masih banyak lagi, tapi di video kali ini gue bakal bahas tentang stalking Indonesia. Ya, kenapa begitu? Karena stalking Indonesia ini merupakan salah satu buku dan yang akan masuk dalam sub resensi buku. Ya, ini dia bukunya. Nah, buku Stalking Indonesia ini adalah karya dari Margareta Astaman yang biasa dipanggil dengan Mary G. Ini buku terbitan tahun 2014 yang diterbitkan di Kompas dan tebalnya itu 200 halaman. Dalam bukunya ini, beliau merupakan seorang yang menyukai tentang perjalanan seperti itu. Jadi dia menobatkan bahwa a full-time traveler and a part-time worker. Jadi kalau bisa itu kerjanya itu jalan-jalan seperti itu dan gratis. Terlebih kalau dibayarin. Nah, seperti itu. Nah, biasanya jalan-jalan gratis ataupun pergi ke suatu daerah itu bisa dimiliki oleh seorang reporter kayak gitu. Karena biasanya untuk meliput di sebuah daerah yang terkena misalnya bencana ataupun yang memang harus dieksplor seperti itu dan lain sebagainya. Beliau ini adalah salah satu penulis keturunan Tionghoa. Jadi kita bisa panggilnya Cece ya guys, atau bisa juga panggilnya Mbak, bisa juga kakak ya. Bagaimana kita manggilnya masing-masing. Oke, lanjut yang pertama. Stalking Indonesia yang dimaksud oleh Mbak Merji ini tidak sepenuhnya tentang biaya menuju daerah tersebut, tapi lebih kayak kepada mengkritisi daerah tersebut, kemudian mengetahui isu yang ada di daerah tersebut, lalu mengetahui sistem sosialnya bagaimana, dan selain itu tentang riset dan pengamatan beliau kayak gitu. Kayak di subbab pertama sendiri beliau bercerita tentang mengingat Indonesia. Nah, seperti apa mengingat tentang Indonesia? Mengingat tentang Indonesia itu di intronya atau di pembukaannya, di openingnya bilang, masihkah kita ingat tentang Singosari seperti itu? Dan beliau bilang tidak. Jadi itu juga sebagai kekhawatiran beliau tentang dirinya dan juga tentang Indonesia. Apakah nantinya Indonesia seperti Singosari dilupakan oleh zaman dan dilupakan oleh kita sebagai penerus bangsa? Maka oleh sebab itu kita disarankan untuk tetap mengingat Indonesia seperti itu. Apalagi kayak Singosari ini merupakan kerajaan yang termasyhur pada masanya di daerah Jawa Timur. Dan di daerah Singosari ini juga berkaitan tentang kayak candinya, kemudian pemandian dan segala macamnya. Seperti itu guys. Jadi berkaitan juga dengan Balai Kambang yang ada di Malang. Lalu kita bisa beralih ke isu selanjutnya, dimana saat tahun baru seperti itu pasti orang ya akan melakukan sebuah pesta, entah itu bersama keluarga, teman kerja, sahabat, pacar, dan komunitas sosial lainnya yang kita punya. Jadi yang terdengar di telinganya beliau tuh kayak gini, lo tahun baru kemana gitu? Jawablah, ke Jogja. Hah? Ke Jogja?
kok turun tingkat sih, turun pangkat kayak gitu lah. Padahal Jogja itu lebih tinggi derajatnya dari Singapura menurutnya. Kenapa? Karena Indonesia kita ketahui sangat luas gitu, dan belum lagi Jogja adalah salah satu provinsi yang kotanya itu merupakan kota pendidikan seperti itu guys. Di sana juga ada kayak universitas ternama yang ada di Jogja. Kita tahu lah namanya UGM gitu, Universitas Gadjah Mada seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin jangan menyepelekan atau jangan merendahkan Indonesia, agar nantinya kayak misalnya ngebanggain lagu barat lah misalnya kayak gitu. Kemudian kita lagi nengok sebuah tarian atau sebuah pertunjukan tradisional Indonesia, kita nguap, kita ingat lagi gue orang Indonesia, jadi gue ingin melupakan Indonesia seperti itu. Selanjutnya itu kayak ngebahas tentang sebuah resort. Jadi suatu ketika beliau itu pingin liburan ke daerah di Sumatera Barat gitu, ke daerah Sikuai, ya Mentawai. Jadi saat itu beliau mengambil hotel di Bukit Tinggi, yang mana saat itu beliau pesan di bendaranya tuh masih dengan manajemen luar negeri lah seperti itu. Tapi pada saat kesana kenyataannya manajemennya manajemen dari Indonesia. Jadi yang dituliskan di media sosial tentang kayak misalnya fasilitas dan kelayakannya sangat berbeda jauh, dimana di sana bukan berarti orang Indonesia tidak bisa memiliki resort, tapi lebih kurang apa namanya itu guys, perawatan seperti itu. Dan suatu ketika beliau minta handuk, tapi lama sekali sehingga beliau ya harus di kolam renang seperti itu. Nggak mungkin kan berenang menggunakan bikini, ya kayak gitulah kira-kira guys. Dan masih banyak lagi yang bisa dikulik. Iya, mungkin gue bakal ngulik 3 aja di sini di buku Start Indonesia. Yang terakhir itu tentang yang ketiga itu bukan yang terakhir ya, yang ketiga itu tentang pemandian yang keramat gitu ya, tepatnya di petilasan pemandian Prabu Siliwangi gitu. Nah, dia katanya kalau bisa mencuci muka di sana tuh bisa jadi glowing seperti itu. Dikatakannya ya memang sih itu untuk orang-orang yang percaya tentang hal-hal seperti itu. Rupanya di setiap pemandiannya itu ada pohon beringin yang gak bisa kita peluk seperti itu. Jadi wah, itu kayak ini gimana sih yang nge-review kayak gitu. Dan kemudian lagi beralihlah ke sebuah pemandian gitu kan. Di sana katanya itu bisa membersihkan kaki gitu, ada ikan-ikan kecil. Tapi yang terjadi apa guys? Yang terjadi ikannya segede-gede gaban seperti itu. Katanya yang datang ibu-ibu ikan yang gede-gede, bukan kulit mati aja yang mati, tapi kulit hidup pun bisa mati seperti itu. Dan ya kurang lebih seperti itu guys. Jadi kita disarankan untuk tetap mengingat Indonesia, tanah air kita. Oke guys, kita jangan melupakan tentang tanah air kita agar tidak diambil oleh negara lain seperti itu. Dan bahkan kita sendiri yang tinggal di sini jangan menjadi orang yang malah menjual daerah kita kepada negara lain. Oke. Thank you for watching, and don't forget to read many books to get much knowledge. Okay, bye bye. See you.